Saudara-saudari yang terkasih, hampir 1 tahun saya menjalani tugas perutusan untuk menemani para frater dan seminaris di Seminari Torsa. Saya merasa beruntung. Tahan para Romo Balita, jangan bully saya ya. Mengapa saya katakan beruntung? Karena sebenarnya banyak Romo Balita itu sebenarnya pengen tugas di seminari. Mereka cerita senang tugas di paroki, tetapi dalam hatinya itu sepertinya pengen tugas di seminar. Beberapa hari yang lalu, Romo Randy dari Brebes itu WA saya. Cuk, Rebu ono futsal. Walaupun dia merasa senang tugas di paroki Brebes, Romo Bambang saya katakan, sepertinya Romo Randy pengen tugas di seminari ya, bisa olahraga setiap hari. Atau beberapa waktu sebelumnya, Romo Bram dari Limpung, yang mengatakan sering bahagia di Limpung, selalu bahagia di Limpung, itu mengatakan pada saya, besok tanggal 15 Juni malam, saya nginep di Torsa ya. Gitu ya. Jadi walaupun mungkin merasa senang di Limpung, sepertinya kamar Torsa itu jauh lebih dirindukan oleh Romo Bram ini. Ya. Untuk liburan, bukan. Atau beberapa hari yang lalu, atau kebiasaan Romo Andi Karol di Paroki Tegal, itu setidaknya 1 minggu sekali pasti datang ke Torsa, mengajar para frater. Jadi kalau nggak mengajar para frater, sepertinya hampa hidupnya ya. Maka sebenarnya para Romo Balita itu pengen tugas di Seminari Torsa. Tapi tenang teman-teman, semua ada waktunya. Ya, semua Romo Balita akan ke Torsa pada waktunya ya. Semua akan ke Torsa pada waktunya. Saudara yang terkasih, saya berbicara tentang Torsa karena hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, memperingati wafatnya Monsinyur Sunarko 2 tahun yang lalu. Ekaristi ini dirayakan di Pangkalongan. Torsa, Monsinyur Sunarko, Torsa dan Pekalongan bagi saya adalah sebuah cerita yang sangat menarik. Bulan September tahun 2000, kalau nggak salah 8 September, Monsinyur Sunarko ditahbiskan menjadi uskup di Purwokerto. Dan beliau langsung banyak melakukan dalam penggembalaannya terobosan-terobosan untuk memajukan, mengembangkan keuskupan kita. Atau bahasa orang muda sekarang, ala Romo Bram itu satset gitu ya, langsung satset. Salah satunya adalah mendirikan seminari tahun orientasi rohani sendiri. Sebelumnya, calon Romo atau frater untuk keuskupan Purwokerto itu dititipkan di seminari tahun orientasi rohani Jangli. Romo Ngarlan, Romo Toro, Romo Suranto, Romo Bambang itu di Jangli, dibinanya. Nah, tahun 2001, tepatnya 15 Juli, Monsinyur Sunarko meresmikan pendirian seminari tahun orientasi rohani untuk keuskupan Purwokerto, itu di kota Pekalongan ini, dengan tinggal di Susteran SND. Maka bagi saya, dalam peringatan 2 tahun meninggalnya Monsinyur Sunarko ini, salah satu yang bisa kita kenang dari beliau adalah bagaimana beliau berusaha untuk mengembangkan Imam Projo untuk keuskupan Purwokerto ini. Beliau memang Imam Yesuit. Sebelum menjadi uskup Purwokerto tidak pernah bertugas di Purwokerto. Tetapi ketika dia bertugas di Purwokerto, dia memiliki hati sungguh untuk keuskupan kita. Salah satunya adalah mendirikan seminari tahun orientasi rohani sendiri. Bagi saya ini bukan hanya soal nekat-nekatan atau biar kita punya, masa kita nggak punya begitu ya. Tetapi mendirikan atau memiliki seminari tempat pembinaan calon imam sendiri, bagi saya adalah sebuah usaha kemandirian gereja. Purwokerto bukanlah keuskupan besar, bukan keuskupan agung. Istilah gerejawinya keuskupan sufragan. Wilayah kita memang luas, tetapi jumlah umat kita tidak terlalu banyak. Mungkin boleh dikata bahwa kita adalah kawanan kecil. Tetapi bagi Monsinyur Julianus Sunarko, kawanan kecil, mungkin gereja yang kecil, bukanlah alasan untuk tidak mandiri. Justru dengan berusaha mandiri, itu adalah gambaran bahwa gereja kita, walaupun kawanan kecil, masih bisa hidup, terus tumbuh dan berkembang. Kemandirian gereja inilah yang semoga bisa kita tumbuhkan dalam hidup menggereja kita, entah di lingkungan,
entah di stasi, entah di paroki, atau di tempat-tempat kategorial yang kita hidupi, mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, mungkin kita mengeluh soal sumber dayanya, tetapi kita selalu diajak bahwa mandiri adalah cara kita untuk terus hidup dan berkembang. Semoga semangat gereja mandiri yang diwariskan Monsinyur Julianus Sunarko ini sungguh dapat kita hidupi, baik sebagai imam maupun Bapak Ibu sebagai awam, dalam menghidupi gereja kita di Keuskupan Purwokerto ini. Lalu, sebenarnya saya juga merasa minder ini, saya grogi kalau harus memberikan kesaksian tentang beliau. Mengapa? Karena pengenalan saya dengan beliau, saya merasa nggak terlalu dekat. Saya menjadi frater Purwokerto tahun 2010. Sementara banyak romo di sini sebenarnya itu sudah berkecimpung sejak lama, berinteraksi dengan Bapak Uskup sudah sangat jauh dan dalam. Saya dulu sempat punya cita-cita, pengen sekali ditahbiskan oleh Monsinyur Sunarko. Ternyata sebelum saya tahbisan, surat pengunduran beliau sudah direstui oleh Vatikan. Jadi saya tidak ditahbiskan oleh beliau. Tetapi syukurnya 4 tahun yang lalu di tempat ini bersama Romo Bram dan Romo IA, beliau hadir di misa tahbisan saya, mendoakan, memberkati, dan itu juga menjadi sumber penghiburan dalam imamat saya. Dari pengenalan yang tidak terlalu banyak ini, ada 3 hal yang menurut saya sering beliau ungkapkan, sangat khas yang saya pikir bisa menjadi warisan rohani bagi kita. Yang pertama adalah Monsinyur Julianus Sunarko ini sering menggunakan istilah wiweko. Wiweko nggih para romo ya, wiweko ya. Wiweko itu artinya keterampilan untuk bisa menimbang-nimbang, lalu kemudian bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak gerusa-gerusu, tidak asal ambil pilihan, tindakan, tetapi dipertimbangkan secara sungguh. Dalam bahasa rohani adalah keterampilan untuk berdiskresi. Kemampuan bisa membedakan mana roh baik dan mana roh jahat, lalu kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan yang dikehendaki oleh roh baik. Wiweko atau diskresi ini dasarnya bukan soal senang tidak senang, suka tidak suka, tetapi adalah pilihan mana yang bisa mendekatkan diriku makin dekat dengan Tuhan. Pilihan apa yang semakin bisa membuatku bisa menjadi berkat bagi sesama. Inilah makna dari diskresi dan wiweko. Dan ternyata diskresi ini adalah latihan seumur hidup. Saya mengalami sendiri hari ini bahwa ternyata untuk langsung memutuskan yang baik itu masih banyak godaan yang menyertai. Masih seringkali kecenderungan suka tidak suka itu menyelimuti diri saya. Tadi pagi, kebetulan tadi dengan para frater saya naik gunung perahu. Di atas gunung itu ternyata masih ada sinyal. Ada pesan WA masuk dari Romo Ngarlan. Romo nanti memberi homili ya. Saya nggak langsung menjawabnya. Saya merasa pengen menolak karena ini bukan pilihan yang enak gitu ya. Paling enak itu ya datang misa, dah duduk di sana gitu ya. Itu bagi saya pilihan saya menurut saya menyenangkan, yang saya sukai, yang saya inginkan. Saya pengen menolak. Belum saya balas. Lalu kemudian dalam perjalanan turun, baru di pos 2 itu saya memutuskan, ya udah saya mau. Nggih Romo, saya kula cawisaken, saya persiapkan. Karena bagi saya bahwa ternyata kecenderungan untuk memilih yang saya sukai, yang saya senangi, itu begitu kuat. Sementara Monsinyur Julianus Sunarko dalam keutamaan rohaninya, mengajari kita bahwa membuat sebuah pilihan, entah itu tindakan, perbuatan, itu dasarnya adalah mana yang bisa lebih membuatku semakin dekat dengan Tuhan, dan mana yang bisa membuatku makin bisa menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya kemudian mengatakan ya yang walaupun sulit itu menggambarkan bahwa diskresi itu ternyata latihan seumur hidup. Walaupun saya sekarang tinggal di seminari mencoba mengajari para water diskresi, ternyata untuk langsung mengatakan siap melaksanakan komandan itu nggak selalu langsung bisa. Semoga keterampilan diskresi ini, daya pilih ini menjadi keutamaan kita juga, sehingga dalam hidup harian pun kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang baik dalam hidup ini. Lalu yang kedua, Monsinyur Sunarko itu juga sering menyebut bahwa Keuskupan Purwokerto ini adalah keuskupan kecamatan.
Sering beliau memperkenalkan bahwa Purwokerto itu keuskupan kecamatan. Dulu saya sempat berpikir, Bapak Uskup ini minder apa ya dengan Purwokerto ya, yang walaupun keuskupan kecil seperti itu. Tetapi setelah saya renungkan dalam-dalam, ternyata penggunaan istilah keuskupan kecamatan ini menunjukkan gerak beliau untuk melayani gereja Purwokerto. Purwokerto sekali lagi bukan kota metropolitan, tetapi gereja yang ingin beliau bangun adalah gereja yang juga bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Selama masa kepemimpinan beliau, banyak paroki di pedesaan itu didirikan. Kroya, Sidareja, Majenang, terakhir Limpung. Paroki-paroki yang mungkin dulu berpikir apakah di desa ini bisa dibikin paroki begitu ya. Umatnya sedikit, SDM-nya mungkin sedikit, sumber daya yang lain mungkin terbatas. Tetapi toh ternyata beliau mengajak bahwa gereja harus bisa melayani, menjangkau sejauh-jauhnya. Gereja harus punya daya jangkau untuk umatnya. Jangan sampai ada umat yang merasa kapiran. Melayani pelayanan, mendapatkan pelayanan sakramen sangat terbatas. Dengan mendirikan paroki-paroki di pedesaan, beliau mengajak kita, gereja Purwokerto harus memiliki daya jangkau yang luas, seluas-luasnya. Dan luas ini ternyata bukan hanya soal jarak. Bisa jadi justru mereka yang dekat dengan kita, mereka lah yang sebenarnya perlu kita jangkau. Mereka yang membutuhkan peneguhan karena mengalami pergulatan iman, mereka yang membutuhkan penghiburan karena mengalami kesulitan dalam hidup menggereja, harus menjadi domba-domba yang harus kita jangkau. Sehingga semakin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan sendiri. Daya jangkau. Lalu yang ketiga adalah, yang terakhir, waktu saya frater, salah satu impian beliau yang disampaikan kepada para frater adalah, para Romo Projo Purwokerto, itu bukan hanya romonya orang Katolik, umat Katolik, tetapi harus juga bisa menjadi romonya seluruh masyarakat. Bagi saya, kata-kata ini ingin mengajak bahwa pelayanan imam itu ya gereja jelas, tetapi juga harus bisa mengajak umat untuk memiliki daya tembus ke masyarakat. Kalau kita diingatkan menjadi garam dan terang dunia, daya tembus kita pun harus sampai ke masyarakat, menjadi berkat bagi masyarakat. Daya jangkau pelayanan gereja bukan hanya di umatnya saja, internal, tetapi juga harus eksternal, menembus lebih dalam masyarakat. Syukur-syukur bisa membantu memecahkan persoalan masyarakat yang sangat banyak ini. Maka saudara dan terkasih, tentu kita bersyukur kita pernah dipimpin oleh Monsinyur Julianus Sunarko. Kita bersyukur hidupnya, masa pengembalaannya, sekitar 16 tahun di keuskupan kita, memberikan banyak pondasi penting dalam gereja kita. Beliau mengajari kita bagaimana perlu memiliki daya pilih, selalu memilih yang baik, daya jangkau, kasih kita bisa menjangkau banyak orang, dan daya tembus, bahwa kita bisa menjadi berkat bahkan bagi orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Daya tembus ke masyarakat seluas-luasnya. Dan saya yakin itu dihidupi oleh Monsinyur Sunarko, karena beliau pun juga menghayati Injil yang kita dengarkan hari ini. Dalam Injil hari ini Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggal dalam kasih Tuhan adalah dasar spiritualitas umat beriman. Saat tinggal di dalam kasih Tuhan, di sanalah kekuatan daya hidup itu diperoleh. Tinggal di dalam kasih Tuhan berarti kita hidup dari Tuhan dan menghidupi kasih Tuhan. Hidup dari kasih Tuhan berarti hidup kita sungguh kita gantungkan kepada Dia. Daya-daya hidup kita mohonkan dari Dia. Dan menghidupi kasih Tuhan berarti ajaran-ajaran, teladan-teladan baik dari Yesus sendiri bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Sehingga dengan demikian, hidup kita sungguh bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama. Maka terima kasih Monsinyur Julianus Sunarko atas pelayanan dan juga inspirasi dalam hidup beriman. Semoga kita dapat semakin mencintai gereja, mencintai Tuhan sendiri, sehingga dengan demikian pun juga semakin bisa menjadi berkat bagi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.